Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Ade Rahma, Adit, Ikmaya, ada Intan, Irma, Nida, sama ada Rismayanti. Wah, pertemuan kita kali ini alhamdulillah ya, semuanya pada hadir mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM-nya, silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi sekarang, minggu lalu kita telah belajar mengenai ketenaga kerjaan. Apakah ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas tentang apa saja? Ada yang tahu? Ya, minggu lalu kita telah belajar mengenai apa itu tenaga kerja, apa itu angkatan kerja, apa itu kesempatan kerja, apa itu pengangguran, dan apa masalah ketenaga kerjaan. Selain itu juga kita belajar mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan kita belajar mengenai tentang sistem upah yang berlaku di Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban ketenaga kerjaan berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari ketenaga kerjaan dan tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Yang kedua, siswa mampu memahami hak dan kewajiban tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perlindungan tenaga kerja dan dasar hukum dari perlindungan tenaga kerja tersebut. Apa sih ketenaga kerjaan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi, ketenaga kerjaan ini membahas segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum waktu bekerja maupun setelah bekerja. Sedangkan tenaga kerja berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tenaga kerja itu sendiri mencakup buruh, pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai sipil ataupun swasta, dan karyawan. Selanjutnya yaitu hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Hak yang pertama yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh suatu pekerjaan. Jadi setiap tenaga kerja itu harus diberikan keadilan untuk memperoleh suatu pekerjaan. Yang kedua itu ada setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Yang ketiga itu ada setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
melalui pelatihan kerja. Jadi, tenaga kerja tersebut berhak meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerjanya dan perusahaan tersebut tidak boleh mengekang pekerja tersebut. Dan yang keempat itu ialah setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu hak yang kelima, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau lembaga pelatihan di tempat kerjanya. Hak yang keenam yaitu tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi tersebut. Hak yang ketujuh yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh suatu penghasilan yang layak di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan hak yang kedelapan yaitu pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau menurut perhitungan dokter atau bidan. Selanjutnya yaitu hak yang kesembilan, setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 2 huruf B, C, dan D, pasal 80 dan pasal 82 berhak mendapatkan upah yang penuh. Dan hak yang ke-10 yaitu pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Hak yang ke-11 yaitu setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai keagamaan. Hak yang ke-12 yaitu setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak yang ke-13 yaitu setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dan hak yang terakhir yaitu hak yang ke-14 yaitu setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Kewajiban tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kewajiban yang pertama itu ialah dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya, seperti menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, serta mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Jadi, pekerja dan serikat kerja harus menjalankan kewajibannya seperti menyalurkan aspirasi, mengembangkan bakat, dan sebagainya. Kewajiban yang kedua yaitu pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Kewajiban yang ketiga yaitu pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. Jadi, pengusaha atau perusahaan dan serikat kerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja samanya. Jangan sampai pekerja tidak tahu isi dari perjanjiannya. Yang keempat yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja
atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat. Dan kewajiban yang terakhir yaitu kewajiban yang kelima, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab terhadap ketenaga kerjaan setempat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Intan silahkan. Ya, pertanyaannya dari Intan itu, apakah karyawan berhak menghabiskan cuti tahunan yang belum diambil? Jawabannya yaitu tentu saja berhak ya, karena karyawan yang bersangkutan masih memiliki hak cuti tahunan sebagai karyawan perusahaan sebelum hari efektif pengunduran diri, termasuk berhak mengajukan cuti sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan itu. Jadi, si karyawan tersebut masih mempunyai hak cuti. Sebelum ke materi selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk melihat apakah kalian masih berkonsentrasi atau tidak. Nama ice breaking ini yaitu tepuk tangan selamat pagi. Jika ibu bilang selamat pagi, maka kalian harus tepuk tangan sebanyak 1 kali. Jika ibu bilang selamat siang, maka kalian harus tepuk tangan sebanyak 2 kali. Dan jika ibu bilang selamat sore, maka kalian harus tepuk tangan sebanyak 3 kali. Dan jika ibu bilang selamat malam, maka kalian perlu melakukan tepuk tangannya setengah saja. Kita coba ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, ibu akan mengulanginya lagi, tetapi ibu akan mengulanginya secara acak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wah, ternyata kalian masih berkonsentrasi ya dalam melakukan pembelajaran kali ini. Perlindungan hukum terhadap pekerja. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Menurut Imam Supomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ialah perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tersebut tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua itu ada perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Yang ketiga yaitu perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja, harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya, terutama dalam bidang kesehatan kerja, serta menyangkut norma-norma perlindungan kerjanya. Dasar hukum perlindungan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan kerja. Antara lain ialah yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Yang kelima itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan
Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang istirahat tahunan bagi buruh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, Ibu akan mereview materi yang telah disampaikan. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan ada banyak hak-hak dan kewajiban ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Cukup ya pembelajaran kali ini. Dan untuk tugasnya kerjakan halaman 130 sampai 132 di buku tugas. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a